Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan melanjutkan pembahasan soal tentang hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Soal yang kita bahas adalah soal yang diagram sistemnya seperti ini. Contoh soal ke-6, suatu benda tegar dengan momen inersia kmr kuadrat meluncur pada bidang miring yang kasar dengan sudut kemiringan alfa. Tentukanlah percepatan yang akan dialami oleh benda tegar tersebut. Pertama, kita buat diagram gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Ini adalah gaya berat pada benda, arahnya ke bawah. Ini adalah gaya normal pada benda, arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Ini adalah gaya gesekan pada benda. Perkiraan gerak benda adalah seperti ini. Karena itu gaya gesekannya arahnya berlawanan dengan perkiraan gerak benda. Sehingga di samping benda bertransaksi juga berotasi. Kita analisa terlebih dahulu gerak rotasinya. Untuk gerak rotasi, persamaan yang digunakan adalah sigma tau sama dengan sigma i dikali alfa. Arah rotasinya adalah seperti ini, searah jarum jam. Momen gaya yang diperoleh benda hanya dari gaya gesekannya saja. Gaya normal dan gaya berat bekerja pada poros benda, sehingga tidak menimbulkan momen gaya. Maka R dikali F untuk momen gayanya sama dengan sigma i dikali alfa. Nilai momen inersia dan percepatan sudutnya adalah I sama dengan kmr kuadrat dan alfa adalah A per R, sehingga persamaannya akan menjadi R dikali F sama dengan kmr kuadrat dikali A per R. Kita sederhanakan dengan mencoret R ini dengan R kuadrat menghasilkan nilai R, dan R ini dengan R ini juga akan kita coret sehingga saling menghabiskan. Maka diperoleh persamaan untuk gerak rotasinya adalah F sama dengan K dikali M dikali A. Ini adalah persamaan 1. Untuk arah gerak translasinya adalah seperti ini, sejajar dengan arah bidang miring ke arah bawah. Untuk memudahkan analisa, asumsikan arah geraknya adalah ke sumbu X positif, sehingga sumbu koordinatnya dapat kita buat seperti ini. Kita proyeksikan gaya-gaya yang tidak pada sumbu X dan sumbu Y. Dalam hal ini hanya gaya berat W saja. Kita proyeksikan ke arah sumbu X-nya akan diperoleh nilainya yaitu Wx. Dan proyeksi W pada sumbu Y akan diperoleh nilainya adalah Wy. Perhatikan arah gerak benda. Benda bergerak pada sumbu X, maka gaya yang kita gunakan hanya gaya-gaya pada sumbu X saja, sehingga persamaan untuk gerak translasinya adalah sigma Fx sama dengan sigma M dikali Ax. Gaya yang pada sumbu X adalah Wx dan gaya gesekan, sehingga Wx dikurang F sama dengan M dikali A. Wx positif karena searah dengan A dan gaya gesekan negatif karena berlawanan dengan arah A. Tentunya kita masih ingat bagaimana menghitung nilai Wx dengan aturan sudut-sudut pada segitiga, ya. Wx itu di samping sudut alfa. Wx itu terletak di depan sudut alfa, sehingga kita akan beroleh nilainya menjadi mg W sama dengan M kali G. M dikali G sin alfa dikurang F sama dengan M kali A. Ini adalah persamaan kedua. Eliminasikan kedua persamaan ini. F ditambah min F itu sama dengan 0, maka akan diperoleh hasil eliminasinya adalah M kali G sin alfa sama dengan K MA ditambah MA, atau kita sederhanakan menjadi
MG sin alfa sama dengan M dikali A. Itu sama, kita keluarkan menjadi M dikali A dikali K ditambah 1. M sama nilainya ruas kiri dan kanan bisa kita coret. Maka kita peroleh kecepatan untuk benda tegar yang bergerak pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa adalah A sama dengan G sin alfa per K ditambah 1. Inilah percepatan linear benda tegar yang mengeliling pada bidang miring. Contoh soal ketujuh, sebuah bola pejal dan silinder pejal yang memiliki massa dan jari-jari yang sama menggelinding pada bidang miring yang memiliki sudut kemiringan alfa. Tentukanlah perbandingan percepatan kedua benda ketika sampai di dasar bidang miring. Kita telah mendapatkan persamaan percepatan benda tegar yang menggelinding pada bidang miring, yaitu A sama dengan G sin alfa per K ditambah 1. Sehingga percepatan kedua benda dapat kita bandingkan. Percepatan bola pejal dibandingkan percepatan silinder pejal sama dengan G sin alfa per K ditambah 1 dibagi G sin alfa per K tambah 1. Karena nilai percepatan gravitasi G dan sudut kemiringannya sama, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan. Yang membedakan adalah nilai K di sini. G sin alfa kita coret sehingga kita peroleh perbandingan percepatannya adalah K silinder pejal ditambah 1 dibagi K bola pejal ditambah 1. Perhatikan momen inersia bola pejal dan silinder pejal. Untuk bola pejal nilai I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat, dan untuk silinder pejal sama dengan setengah mr kuadrat. Maka nilai K adalah angka yang merupakan konstanta dari nilai mr kuadrat. Untuk bola pejal nilai K-nya sama dengan 2/5, dan untuk silinder pejal nilainya sama dengan 1/2. Substitusikan persamaan ini ke persamaan perbandingan percepatannya, maka akan diperoleh perbandingan antara percepatan bola pejal dibandingkan dengan percepatan silinder pejal sama dengan 1/2 ditambah 1. 1/2 adalah K untuk silinder pejal dibagi dengan 2/5 ditambah 1. 2/5 adalah nilai konstanta untuk bola pejal. 1/2 ditambah 1 sama dengan 3/2, dan 2/5 ditambah 1 sama dengan 7/5. Sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 3/2 dikali 5/7 atau sama dengan 15 dibanding 14. Jika kita perhatikan perbandingan ini, kita dapatkan bahwa percepatan bola pejal lebih besar dibandingkan percepatan silinder pejal. Percepatan bola pejal 15 dibandingkan dengan percepatan silinder pejal 14. Artinya, jika ada silinder pejal dan bola pejal yang massa dan jari-jarinya sama menggelinding pada bidang miring yang sama, maka bola pejal akan mencapai kaki bidang miring terlebih dahulu. Demikian pembahasan soal untuk benda tegar yang menggelinding pada bidang miring. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.